Skuad Timnas Garuda siap hadapi pertandingan persahabatan melawan Tim Nasional Palestina. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong menyebut timnya akan bermain total sabar agar tidak terpancing dengan strategi yang diterapkan Palestina. Tim Nasional Indonesia akan menghadapi Tim Nasional Palestina pada FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur nanti malam, Rabu 14 Juni 2023 pukul 19.30 waktu setempat. Pada laga nanti malam, pelatih Timnas Indonesia Sinteyong akan menurunkan tim terbaik, termasuk sejumlah pemain naturalisasi seperti Jordi Amat, Elkan Bagot, Sandy Walsh, Rafael Struijk, Mark Klok, dan Stefano Lillipali. Pelatih Sinteyong sudah memiliki strategi untuk mengalahkan Palestina. Pelatih asal Korea Selatan itu diprediksi akan menggunakan formasi 3-4-3. Di posisi belakang, Sinteyong mengandalkan pemain naturalisasi Jordi Amat. Sedangkan di tengah, Mark Klok akan diandalkan untuk mengatur ritme permainan. Sementara itu di sektor penyerangan, Dimas Derajat dipercaya untuk mengancam pertahanan Palestina. Di sisi lain, pelatih Palestina, Makram Daboub, akan menerapkan formasi 4-2-3-1 dengan menyiapkan 3 pemain yang bakal menjadi ancaman nyata buat Timnas Indonesia. Ketiga pemain itu antara lain Mohamed Saleh yang berposisi pemain belakang, Mohamed Rashid yang berposisi sebagai gelandang bertahan, dan Tamer Seyam, pemain depan yang paling tajam dimiliki Palestina. Menurut pelatih Timnas Indonesia, Sinteyong menghadapi tim yang memiliki ranking FIFA lebih tinggi akan dimanfaatkan untuk mengukur level kekuatan Indonesia. 팔레스타인은 우리가 순위가 50위 위에 있는 팀이고 우리가 이제 내년 1월달에 아시안컵에 가서 예선전은 그 정도 수준에 있는 팀, 그보다 더 높은 팀들하고 우리가 경기를 해야 되기 때문에 우리가 어느 정도 실력이 올라가 있는지 한번 생각해볼 부분이 있고 내일은 좀 더 우리가 플레이를 선수 전체가 좀 더 자기 포지션에 얽매이지 않아요. Pelatih Timnas Palestina, Makram Daboub, tetap menganggap duel lawan Timnas Indonesia penting, meski secara posisi kedua tim terpaut jauh di ranking FIFA. Laga melawan Indonesia akan dimanfaatkan untuk persiapan jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. المباراة ممكن الهدف بنائي، الهدف تحسين الترتيب، ممكن الهدف الأساسي هو تحضير لتصفيات كأس آسيا وكأس العالم هي اللي تكون قبل نهائيات كأس آسيا. مباراة مهمة خصوصا احنا كما حكيت إنه التصفيات راح تكون في شهر 11 وراح نكون تقريبا في وضعيات مشابهة مع فرق يعني شرق آسيا يعني كما إندونيسيا، ماليزيا، تايلاند يعني. بالنسبة لنا مباراة مهمة جدا جدا. Meski waktu persiapan yang singkat, Timnas Garuda tetap optimis bisa bermain maksimal. Para penggawa Timnas Indonesia berharap dukungan penuh dari supporter untuk hadir di stadion. Sebanyak 40.000 tiket yang disediakan untuk laga Indonesia melawan Palestina pun telah habis terjual. Menurut rencana, 10% dari hasil penjualan tiket akan didonasikan untuk kemerdekaan Palestina. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, untuk informasi lengkapnya akan disampaikan jurnalis Kompas TV Via Irma. Berlaga pada malam nanti, Via, bagaimana kesiapan pemain Timnas dan apakah sudah ada supporter yang mulai berdatangan di sana? Baik, selamat sore Ivo dan juga saudara. Kedua tim baik itu Timnas Indonesia maupun juga Palestina sudah menyatakan siap 100% untuk saling melawan satu sama lain. Ini terlihat dari persiapan mereka yang sudah dilakukan baik itu Timnas Indonesia maupun juga Palestina. Timnas Indonesia sendiri diketahui sudah mulai melakukan latihan di Surabaya sejak tanggal 5 Juni 2023. Ini mereka juga sudah mulai melakukan latihan terutama fokus dalam latihan fisik karena mengingat pada beberapa latihan sebelumnya yang dilakukan di Surabaya ini pelatih Sinteyong
ada beberapa catatan terkait kondisi fisik pemain timnas yang pada saat itu belum pulih 100% karena memang mereka baru saja mengikuti jadwal kompetisi dari masing-masing klub, baik itu yang ada di dalam Indonesia maupun juga di luar Indonesia. Bahkan ada juga beberapa pemain timnas yang libur kompetisi dan akhirnya harus kembali bertanding, melakukan latihan, bertanding untuk melawan Palestina. Oleh karena itu pada pelatihan yang dilakukan di Surabaya, fokus yang dilakukan adalah mengembalikan fisik dari masing-masing pemain timnas. Tentu saja pertandingan nanti malam yang akan mulai kick off sekitar pukul 7:30 malam waktu Indonesia Barat ini menjadi ajang bagi Indonesia untuk meningkatkan peringkatnya di FIFA. Selain itu juga kemarin malam pada saat konferensi pers, pelatih Sintayong juga berharap bahwa pertandingan malam nanti bisa menjadi evaluasi bagi skuad Garuda untuk melihat dan juga menilai seberapa jauh performa, kemampuan dan juga kekuatan timnas Indonesia dalam melawan Palestina, sehingga nantinya diharapkan ada hal-hal yang bisa diperbaiki bahkan ditingkatkan sehingga bisa menjadi bekal untuk melawan negara-negara lain, baik itu yang levelnya sama atau levelnya di atas Indonesia. Hal yang sama juga dilakukan oleh timnas Palestina, Ivo dan juga saudara. Sejak pekan lalu, lebih tepatnya pada hari Minggu sore, mereka sudah tiba di Surabaya dan sudah melakukan latihan. Bahkan kemarin malam juga Palestina dan juga Indonesia sudah melakukan latihan di Gelora Bung Tomo Surabaya dan juga melakukan cek kondisi lapangan di sini. Ivo, Ya, kemudian untuk supporter sendiri, Ivo, sore hari ini sudah mulai berdatangankah? Bisa Anda tunjukkan apakah supporter sudah mulai berdatangan di sana? Betul sekali Ivo, sore hari ini sudah mulai banyak supporter yang berdatangan ke Gelora Bung Tomo Surabaya. Ini terlihat di belakang saya ya Ivo, di mana di belakang saya ini menjadi tempat parkir mobil-mobil para supporter yang datang dari berbagai daerah, tidak hanya Jawa Timur saja, bahkan saya lihat tadi juga dari luar Jawa Timur. Tadi kami melihat ada tulisan di bagian belakang mobil, yaitu ada aliansi supporter dari Rembang Timur, kemudian juga ada dari Semarang. Lalu kalau kami lihat dari plat nomor mobil yang ada di sini juga banyak sekali dari luar Surabaya, ada Malang, kemudian ada Lumajang, Kediri, dan juga dari luar Jawa Timur. Ini begitu luar biasa ya, antusiasme para supporter datang ke Surabaya jauh-jauh untuk membela timnas Indonesia dalam melawan Palestina nanti malam. Tentu saja diharapkan supporter ini bisa datang lebih awal ya Ivo dan juga saudara, karena open gate baru buka nanti sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Diharapkan mereka bisa datang lebih awal untuk menghindari terjadinya penumpukan di pintu-pintu masuk. Untuk diketahui, pengaturan penontonnya sendiri bagi penonton dari kelas VIP maupun juga VVIP nantinya bisa masuk melalui pintu utama Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, sedangkan untuk penonton dari kelas ekonomi nantinya akan diarahkan masuk melalui tribun utara, selatan dan juga yang ada di timur, sehingga diharapkan ini bisa memecah kepadatan penonton sehingga tidak terjadi penumpukan. Berarti kalau dibuka open gate itu pukul 5 sore sekitar 1 jam 20 menit lagi ya. Iya, terima kasih banyak jurnalis Kompas TV Via Irma melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Saudara